Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang hadir hari ini? Semoga sehat selalu. Ini kita kembali lagi, kita live di Facebook untuk acara Showcase Alumni ULEF Academy ya. Nah, tapi hari ini kita akan coba ulik lagi tentang alumni kita yang berhasil mendapatkan keuntungan bukan cuma dari saham, tapi dari share, cuan-cuan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang udah hadir di sini, jangan lupa untuk share video ini dahulu, bagikan ke teman-temannya, bagikan kepada sanak family, agar semuanya bisa mendapatkan share ataupun bisa mendapatkan ilmu dari tamu kita hari ini ya. Oke, sebelumnya saya minta dulu seperti biasanya untuk semua yang hadir di sini silahkan berikan like dahulu, kemudian berikan share juga. Jangan lupa kalau ada apa-apa, ada pertanyaan pun silakan komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba bacakan dan saya akan coba jawab bersama tamu kita nanti. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita akan sambut tamu kita. Ini kita jemput Bu Lila, Lila Juwitasari. Silakan Bu Lila. Oke, assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Mas Hasan dan teman-teman ULEF semua para senior. Oke, Bu Lila Juwitasari. Saya panggilnya Bu Lila seperti itu aja ya. Oke, Bu Lila. Alhamdulillah ini sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Akhir pekan ini Bu Lila kegiatannya apa biasanya kalau kayak gini akhir pekan ini? Kalau dulu sibuk dengan all shop ya. Kalau sekarang sudah sibuk dengan anak-anak. sudah menikmati hari-hari bersama anak-anak. Ya. Oke. Mungkin di sini ada teman-teman yang di Facebook juga seperti Bu Lila, berarti ibu rumah tangga ya Bu ya? Iya, saya ibu rumah tangga. Ya mungkin seperti itu, yuk kita dengerin bersama. Ini nanti Bu Lila akan coba share tentang bagaimana sih belajar di ULEF, bagaimana hasilnya dan macam-macam lainnya. Oke Bu Lila mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dulu, mungkin nama dari mana dan apalah terserah, silakan dikenalkan dulu. Ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Lila Juwitasari. Asal saya ini dari Malang, tapi saat ini saya sedang berada di Timika, Papua, mengikuti suami yang sedang bekerja ya. Jadi ngikut ke sini. Saya ibu rumah tangga, anak saya 3, keseharian sempat jualan all shop gitu ya, all shop kecil-kecilan lah. All shop di sini kecil-kecilan ya cukup buat tambah-tambah jajan anak gitu, biaya hidup. Nah, tapi sekarang sudah mulai mengurangi kegiatan all shop. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih ke mengajar anak kayak gitu ya Bu ya? Ya, sekarang sudah mulai fokus. Kemarin kan waktu all shop itu Mas agak terabaikan nih untuk urusan rumah tangga ini agak terabaikan khususnya anak-anak. Nah, sekarang ini kan mulai belajar online ya, jadi mereka itu sebenarnya lebih butuh kita gitu. Makanya saya mulai mengurangi kegiatan di all shop supaya bisa handle anak-anak juga ya. Oke. Iya. Oke, kemudian ini Bu, setahu saya sebelumnya Ibu juga udah pernah share ya, tapi di radio ya Bu ya? Oh iya, di radio bersama coach. Karena itu kalau nggak salah pernah melihat juga Bu Lila, berarti ini udah yang kedua kali share. Ini luar biasa sekali. Teman-teman di sini jangan menyia-nyiakan sharing beliau ini. Jangan lupa untuk share juga. Oke, kemudian kita akan coba ulik lagi ya. Kalau boleh tahu, di Papua ini, di Timika Bu ya? Timika ya? Iya. Di Timika ini udah berapa tahun untuk tinggal di sananya? Saya di Timika ini sekitar
tahun mungkin ya, sekitar 4 tahunan, 3-4 tahun gitu. 4 tahun kayaknya. 4 Sudah tahun lupa. ya. 4 tahun Ya, ini. Lumayan lama ya berarti ya. ya lumayan. Oke, itu karena mengikuti suami seperti itu ya. Ya, ya betul. Berarti Suami memang karyawan awalnya, di sini. nah awalnya memang bukan pekerja, tapi memang ibu rumah tangga yang kadang punya all shop seperti itu ya Bu ya. Ya, ya Nah, betul. oh ya, kalau boleh cerita dulu all shop-nya ini di bidang apa Bu? Kan banyak teman-teman yang all shop juga di sini pastinya. Ya, jadi awal mula All Shop ini sebenarnya kan dulu waktu awal-awal ke sini ini rada kaget ya. Hmm. Barang-barang di Timika kan mahal sekali. Karena jauh dari apa mungkin ongkos kirimnya mahal gitu kan. Jadi barang-barang Hmm. itu mahal. Sedangkan saya dulu waktu di Malang itu pernah all shop juga gitu. Hmm. Tahu tempat-tempat barang yang dengan kualitas bagus, yang murah. Jadi Ah. awal all shop itu belanja untuk anak-anak saya, beli barang Hmm. tapi sekalian karena ongkir kan mahal, jadi otomatis sekalian Ya. beli banyak gitu. Beli banyak Oh, ya, didatangkan ya, ke ya, paham. Timika, sekalian dilapakkan. Ternyata banyak yang suka karena kan saya jualan yang branded gitu. Karena memang awalnya itu Hmm. untuk anak-anak. Jadi saya pilih Ah. barang-barang yang bagus, saya belinya lebih, saya bawa ke sini, saya coba lapakkan, laris. Akhirnya banyak yang minta datangin lagi dong gitu. Akhirnya ya Ah. karena itu jadi bergulir jadi all shop deh. Padahal awalnya itu cuman buat sharing ongkir gitu. Akhirnya jadi all shop. Cuman sejak pandemi itu ya, yang pertama mulai takut kontak sama orang luar karena namanya all shop kan offline juga. Jadi orang keluar masuk, jual beli itu pasti orang keluar masuk gitu kan. Jadi awal-awal Ya. pandemi itu kita rada takut gitu. Hmm. Makanya ya mulai dari situ all shop mulai berkurang ininya transaksinya gitu, sudah mulai pendapat income-nya mulai berkurang, apalagi masyarakat sudah mulai ini Mas daya belinya itu loh mulai menurun kan, karena kemarin kan sempat di lockdown, kota itu sempat di lockdown, dibatasin, jadi income juga terpengaruh dari situ, mulai merosot. Apa kalau di Timika lockdownnya sama kayak yang di Surabaya seperti itu kan? Surabaya itu sampai kemana-mana nggak boleh ya, ditutup sama Sama polisi Kak, kayak gitu. di Timika ya sama, di Timika itu malah kita kan pulau yang jauh dari pusat gitu ya, dari pusat perdagangan, pusat ini. Yang di lockdown itu justru pesawatnya. Nah, kalau pesawat sudah di lockdown, kita kan nggak Iya, bisa iya, kirim iya. barang, terus nggak ada, ya pokoknya di lockdown itu betul-betul bikin ekonomi kemarin tuh sempat rada mati suri Mati suri gitu. seperti itu ya. Bahkan keluar pun itu juga kan dijaga sama petugas gitu ya, ada aparat itu, petugas jaga, dibatasin juga cuman jam sekian sampai jam sekian gitu, awal-awal seperti itu, tapi sekarang udah mulai dibuka, sudah mulai Oke, oke. normal lagi ya. Sudah mulai normal. Oke, Ya, ini berarti memang dari awalnya memang all shop, kemudian karena adanya pandemi, dari ketakutan tentang apa tracking virus itu ya, juga, sama juga lockdownnya itu akhirnya kan ya. menurun dan sekarang sudah full ditinggalkan atau masih ada? Sudah bertahap, masih Oh, masih ada, bertahap. tapi sudah mulai, karena barang-barang kan masih ada kan, jadi sudah mulai Hmm. dikurangin lah, sudah mulai Ah, dikurangin gitu. oke, oke. Nah, mungkin bagi teman-teman di Facebook ini juga ada lah ya. Kita nggak nuntut apa tuh namanya kurang, tapi memang kejadiannya seperti itu dan Iya, faktanya seperti itu karena ketika pandemi akhirnya daya jual pastinya menurun, orang banyak yang menyimpan uangnya kayak gitu kan untuk iya, kebutuhan yang lain pasti seperti itu. Oke, iya itu betul, salah satu masalah ekonomi yang dialami ya, Bu ya. iya Oke, betul. kemudian ini Bu, nah ini, kemudian awal kali kenal Julef itu kapan itu? Dan bagaimana? Kok bisa kenal Julef juga? Iya, awal mulai itu karena saya all shop sering main Facebook ya, jadi scroll-scroll ketemu You Live.
Awal-awal sih belum terlalu tertarik gitu kan, tapi karena saat itu pingin mencari sesuatu yang lain, ingin cari alternatif yang lain selain Allshop gitu kan, akhirnya coba buka. Apalagi dulu itu sudah pernah dengar lah, sering dengar tentang saham, cuman kan nggak ngerti bagaimana cara memulainya, itu nggak ngerti cara masuk memilih sekuritas atau pokoknya semua itu nggak ngerti deh. Apa tentang saham itu sama sekali nol putul, nggak ngerti. Jadi awal-awal itu lihat iklan, terus saya klik, coba ikut kelas gratis ya. Coba ikuti kelas gratis, awal-awalnya sih kayaknya biasa aja gitu. Pas ikut kelas gratisnya kayaknya biasa aja, tapi karena saya merasa saya yang membutuhkan informasi, jadi saya ikuti itu sampai akhir gitu kan. Saya ikuti, ternyata itu ininya di ending itu. Apa namanya, isinya itu. Jadi kalau betul yang Coach bilang, kalau gratis tuh biasa orang itu masih apa ya, malas-malesan gitu kan. Lihat awal, kalau nggak niat betul itu akan meninggalkan, akan leave, akan meninggalkan. Tapi di situ akan dilihat keteguhan apa hatinya orang itu, pingin sampai mana itu di situ dilihat. Jadi saya ikuti sampai akhir dan ternyata itu di ending memang. Di akhir itu ada kunci untuk melanjutkan itu. Setelah sampai akhir itu akhirnya saya ikut kelas yang full day, yang hari Minggu itu ikut kelas full day. Di situ diajarin tentang yang di awal yang di gratis itu kan diajarin tentang beda antara reguler atau forex sama ini ya. Nah di situ saya akhirnya tahu menjawab pertanyaan saya selama ini, saham itu beneran halal atau enggak gitu. Karena sebelum ini memang rada skeptis dan rada ragu juga tentang saham ini kan. Rada ragu, saya kira permainan gitu, permainan yang kayak forex begitu. Nggak boleh bilang nggak ya? Yang semacam itu. Karena saya itu merasa memang yang satunya itu rada ada unsur non halalnya gitu. Makanya saya pas ikut kelas gratis, akhirnya saya di situ dibukakan pikiran saya bahwa yes, saham syariah itu halal. Makanya saya mulai ikut lanjut ke kelas yang full day itu, yang 1 hari ya. Di situ diajarin tentang compounding sama cara membuka akun ya, cara jalurnya lah, langkah awal menuju masuk ke Bursa Efek Indonesia, di situ diajarin. Nah, karena saya sudah niat dan sudah yakin, akhirnya saya ikut kelas TOPS untuk intensif belajar, gitu. Itu pun nggak mulus juga jalannya, banyak halangan, banyak rintangan untuk masuk ke TOPS. Niat banget, pingin banget, tapi saat itu saya kesulitan di dananya. Karena pas pandemi juga kan, jadinya omset jatuh, kebutuhan banyak gitu, karena ya memang ada dari suami, tapi kan ya buat yang lain-lain ya Mas ya, buat sekolah anak, apalagi pas anak saya yang sulung itu mau masuk SMP. Jadi di situ banyak kebutuhan. Apalagi sekolah sekarang kan pembukaan pendaftaran tuh bukan nanti di bulan Juli kalau untuk yang yayasan gitu ya, yang swasta. Bukanya itu malah kemarin, Oktober, November itu bukanya di situ. Jadi harus pembayarannya juga di bulan itu. Makanya waduh, saya pingin sekali nih ikut kelas ini. Karena prospeknya bagus gitu kan. Tapi kendala di dana. Alhamdulillah waktu itu saya bicara dengan admin kasih kelonggaran gitu ya. Kasih kelonggaran dan akhirnya ikut deh, bisa ikut di kelas top itu, alhamdulillah. Awalnya itu saya ikut YouLife itu pingin belajar saham. Tapi ternyata dapat bonus belajar digital marketing, alhamdulillah. Jadi saya rasa harga segitu itu betul-betul betul-betul worth it lah, nggak mahal gitu loh. Dapatnya double ya? Iya, karena dapatnya double. Padahal di luar itu belajar tentang saham itu kadang nggak diajarin dari nol ya. Tapi satu harga segitu itu satu kayak kemarin tuh satu sesi saja, kayak bandarmologi saja atau indikator saja itu harganya segitu. Kalau di coach ini
dengan harga segitu itu sudah full dan ada pendampingan lagi. Ada Gitu. pendampingan. Iya, ada pendampingan itu yang saya acungi jempol itu. Oke, mantap. Oke, Iya. ini Bu, apa kemudian tadi kalau boleh tahu masuk ULEF atau mulai join kelasnya itu bulan apa, Bu? Kalau masuk kelasnya itu November akhir. November akhir ya. Iya, terus Desember itu saya full belajar. Full belanja Desember. Desember akhir itu pertama kali pencet buy. Desember akhir. Desember Jadi akhir Black ya. itu pun kan kepotong sama baru mulai buy, kepotong sama libur Natal tahun baru. Jadi baru 2-3 kali pencet buy, kepotong libur itu sampai mulai aktif lagi mulai tanggal 4 Januari kalau nggak 4 salah itu. Januari. Iya, ingat betul karena udah ditunggu-tunggu. Karena nungguin sekali kan. Lah kapan ini bursa buka gitu. Dulu paling males Senin sampai Jumat, sekarang paling ditunggu Senin sampai Jumat. Iya. Waktunya buat cuan seperti itu ya. Iya, betul, waktunya buat cuan. Oke, kemudian ini Bu, dari November kemudian Desember, jadi terus habis itu belajar TOS, terus habis itu juga dapat cuan dari trading juga. Nanti kita cerita juga tentang itu. Ini ingin tanya juga dari materi yang diajarkan dari Coach Dodi dari awal dari kelas. Oh ya, sebelum itu, Ibu ikut kelas yang sesi awal, yang klinik cuan itu yang malam atau pagi? Saya ikut yang pagi. Oh, pagi. Yang hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Kamis. Karena kendala beda waktu kan. Kalau saya ikut kelas malam, otomatis sampai malam sekali. Di sini mungkin sampai sekitar jam 1 selesainya. Iya. Kalau beda 2 jam berarti iya. Ya jam 1 benar. Iya, sekitar jam 1 selesainya. Makanya saya ikut kelas, kan itu kelasnya online Mas. Kelasnya online, terus bisa saya nyambi cuci piring, saya bisa nyambi urus anak-anak, jadi nggak mengganggu aktivitas saya. Walaupun saya ikut siang. Jadi mungkin kalau andaikan kayak kita karyawan atau apa ya, mungkin masih tetap bisa itu, karena kita kan dengerin saja kan, kita dengar, kita nyimak saja. Iya, bagi Bapak Ibu yang di Facebook, nanti kalau saya lagi kelas nyuci piring kelihatan nggak? Tenang, kita sistemnya webinar, jadi webinar. Cuma Anda bisa melihat pembicara seperti itu. Pembicara itu nggak bisa lihat Anda, cuma bisa lewat diskusi lewat chat seperti itu aja. Iya betul. Makanya saya bisa nyambi nyuci piring, masak segala macam waktu lihat webinar itu. Oke, kemudian mulai belajar. Nah, kita ngomongin masalah yang TOPS dulu. Itu belajarnya Ibu berapa hari atau berapa minggu untuk menyelesaikan semua modulnya itu? Saya belajarnya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu? Kalau sekitar 2 minggu. Soalnya ya karena kan videonya sudah dikasih gitu kan. Jadi terserah kita luang waktunya di mana mau secepat apa belajarnya itu kan tergantung kita. Saya itu sambil nyambi-nyambi sih Mas. Kadang 1 hari 1 video, yang jelas 1 hari itu 1 video gitu. Tapi jadi, agak lama itu saya waktu konsisten. Agak lama itu di teknikal. Karena saya ngulangin terus bisa sampai 10 kali mungkin saya ngulang-ngulang terus itu. No problem. Tapi kalau belum sempat pencet buy itu biar ngulang kayaknya masih rada ini sih. Rada apa ya? Harus pas habis pencet buy itu saya ngulangin lagi itu. Bahkan waktu udah buka laptop nih, mau trading nih, mau pencet buy lupa caranya. Saat itu saya lupa. Jadi waktu mau trading saya buka lagi video dari coach itu, caranya buka aplikasi caranya buy and sell di aplikasi Profit itu bagaimana. Itu saya sambil dengerin coach sambil saya kerjain begitu. Lupa karena mungkin grogi dredeg ya awal-awal pencet buy sell biasa. Tapi saya juga belum expert juga sih, masih sempat nyangkut juga sih sekarang. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga Bu, walaupun kemarin ketika di radio udah ngobrol juga, tapi mungkin bisa diceritakan juga cuannya total untuk sampai sekarang, berarti mulainya Desember, kita hitung Januari aja ya. Iya, Januari. Februari.
2 bulan, hampir 3 bulan, ya 2 bulan lah, 2 bulan. Itu berapa total untuk sampai sekarang untuk cuannya? Kalau cuan ini saya masih naik turun ya, karena awal-awal trading itu saya konsisten 2 sampai 6%. 2 sampai 6% awal-awal, karena saya itu saklek, takut gitu. Jadi ada untung dikit langsung keluar gitu. Terus lama-lama sudah ngerasa kayak sok gitu ya, udah ngerasa bisa nih gitu. Udah ngerasa bisa, akhirnya nyangkut juga di salah satu emiten farmasi waktu itu ya. Nyangkut juga itu akhirnya. Sempat, waduh bagaimana nih? Ini saya waktu itu nggak mau cut loss, nggak mau stop loss, karena kan masih kemarin-kemarin nggak pernah ngerasain loss nih, jadi masih yakin lah nanti juga naik gitu. Tapi setelah dapat edukasi di grup, kita kan ada grup yang bersama senior gini ya, nah, jadi mereka kasih masukan gitu. Ini masih panjang nih jalannya untuk turun, kalau mau tahan nggak apa-apa, average down terus kalau banyak duit gitu kan. Tapi kalau enggak mungkin bisa sell on strength gitu. Akhirnya saya putuskan sell on strength kemarin itu, jadi cut loss deh. Karena kalau nggak cut loss, ini apa, uang kita mandek di situ kan, waktunya juga, dan dana buat average-nya udah nggak ada. Jadinya akhirnya saya sell on strength, terus dananya itu saya pakai buat cuan lagi gitu. Lumayan banyak, soalnya kemarin cut loss-nya itu sekitar 10%. Cut loss 10%. Jadi lumayan. Tapi untungnya berapa persen? Cuannya? Untungnya setelah itu saya ini cuan di Antam ya. Waktu itu saya cuan pindah ke Antam, yang lepas saya ambil dari harga di bawah 2.000 itu. Kan Antam kan lagi njajak gitu kan, lagi rumornya lagi kenceng gitu. Jadi saya masuk ke Antam, cuan berapa ya? Lebih dari 10% kayaknya. Pokoknya sekitar 800 ribuan lah waktu itu. Di Antam saja, belum dari yang lain. Jadi bisa cuan yang dari situ untuk nutup cut loss kemarin. Kalau sekarang ya mungkin sekitar, kalau di total tuh mungkin sekitar 38% gitu Mas, sudahan. 38? Bukan, 3-8% cuannya. Total semuanya ya, dari modal ya? Total dari modal itu sekitar 3-8%. 3-8% kayak gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai nerapkan money management. Kalau kemarin tuh saya belum terlalu paham money management, jadi saya masih all in. Jadi kalau turun bingung. Pokoknya pencet buy saham itu langsung all in dan langsung banyak gitu. Padahal kan harusnya enggak ya. Kalau sekarang sudah mulai nitip dulu, pasang kaki berapa gitu. Jadi nyoba dulu gitu. 2, nanti kalau turun average, kalau naik baru jual. Udah mulai seperti itulah. Kalau dulu belum. Karena sudah mulai paham alurnya. Mulai paham alurnya, mulai paham emosinya yang paling penting itu tadi ya. Memang, kalau masalah saham itu. Memang learning by doing sih. Harus praktek terus. Nah itu benar, harus praktek, benar. Jangan takut. Iya, untuk tadi bisa dibilang untuk Bu Lila ini awalnya memang cuan-cuan 2-6 loh, 2-6% itu lumayan loh, bagus loh itu. Lumayan bagi seorang yang pemula yang baru open buy kayak gitu, itu udah bagus sekali. Tapi kemudian kan pasti ada greedy kayak gitu kan. Iya, greedy itu yang bikin saya nyangkut. Ya ini bisa jadi pelajaran yang lain. Ya kalau mau masuk di saham mungkin greedy-nya bisa ditahan dulu lah. Belajarnya yang dikuatkan. Iya betul. Oke. Itu kemudian, nah ini kemudian kita ngomong masalah bonusnya, double-nya, ilmu double tentang masalah warrior ini. Ibu mulai belajar warrior itu apakah sama ketika ikut yang Desember itu atau Januari baru join atau gimana? Mulai mempelajarinya untuk warrior. Saya itu mulai pelajari warrior tuh Januari kalau nggak salah. Januari, karena awal itu kan saya fokus ke saham. Fokus untuk mengerti tentang saham gitu kan. Terus setelah sudah
selesai belajar saham dan saya sudah mulai trading. Mhm. Ada waktu saya ini mulai ikut yang warrior nih. Saya belum masuk ke grupnya, cuman ini warrior apa ya gitu. Saya coba ikut welcome sesi. Pas ikut welcome sesi, wah menarik karena saya sebenarnya sudah untuk bisnis affiliate ini sudah kenal, sudah tahu. Sudah pernah kenal ya gitu ya. Sudah pernah kenal tentang bisnis affiliate. Dan saya ngerasa memang bisnis affiliate itu bisnis terindah di dunia bagi saya. Nggak tahu ya kalau bagi yang lain. Kalau bagi saya itu bisnis terindah karena kita cuma share link gitu kan. Kita nggak pakai handle barang, kita nggak pakai handle customer. Ada klaim juga kita nggak handle klaim. Kalau andaikan ada klaim. Karena selama ini kan saya ikut affiliate lain ya. Pernah ikut affiliate lain, tapi nggak income-nya itu nggak sama kayak YouLife. Kalau YouLife mungkin karena dibutuhkan masyarakat ya, jadi kita dapatnya itu justru karena niat membantu orang lain. Benar. Jadi membantu edukasi supaya orang-orang ini nggak ikut investasi bodong kan, karena banyak sekali itu yang ngajakin titip dana apa, padahal kan kita bisa ini sendiri masuk bursa sendiri, kenapa harus titip ke orang lain gitu. Kita punya aset otak, jadi harusnya invest di situ dulu, invest di otak dulu. Untuk ilmunya. Nah kemudian ini saya nggak tahu ini data baru atau data lama, tapi saya dapat data ini, Ibu untuk sampai bulan ini sudah mendapat 2 bulan ini Ibu ya. 2 bulan, udah 12.192.000 dari YouLife Warrior. Nah, dari Warrior saja ya. Ini dari Warrior, ini baru dari Warrior, belum dari cuannya ya Bu ya, belum ditambah cuannya. Nah, ini strategi apa sih yang Ibu gunakan? Apakah Ibu menggunakan strategi yang bootstrap atau apa? Itu Ibu bisa coba ceritakan. Saya pakai strategi bootstrap. Bootstrapnya ini sebenarnya bukan sempet enggak banyak untuk ke chat ke personal gitu, enggak banyak, tapi saya lebih fokus ke WA story. Jadi saya share di story WA saya itu tentang perkenalkan tentang YouLife, perkenalkan tentang apa itu saham syariah. Jadi edukasi lah, saya edukasi ke ini, lama-lama ya ada yang pingin tahu gitu, itu apa sih Mbak gitu, itu apa Mbak, saya pingin dong ikut kelas aja gratis kok, saya bilang gitu, ikut kelas. Jadi saya arahkan mereka ke link affiliate saya yang kelas gratis itu. Untuk masalah selanjutnya beliau-beliau ini mau lanjut apa enggak ya itu di tangan masing-masing ya. Sesuai ininya, kalau mereka merasa butuh pasti mereka akan ikut terus. Dan sayang sekali sih kalau mereka nggak ikut terus ya, karena aduh harta karun di dunia ini sebenarnya ada di bursa saham. Harta karun, karena kalau saya merasa bursa saham itu sebuah pasar yang penjual dan pembelinya itu udah disediakan, kita nggak usah nyari pasar lagi gitu, nggak usah. Kalau barang kan kita nyari pasar untuk promo gitu kan. Udah gitu, kalau barang itu biasanya itu, sebentar mas, baterai mama saya lowbat. Kalau jualan all shop gitu kan kita harus promosi, terus pasar kita itu hanya lingkungan sekitar gitu ya. Kalau bursa itu lebih ke universal lah, lebih ke global gitu. Banyak sekali orang di dalam situ, harusnya kita manfaatkan. Nah itu. Jadi ini Bu Lila udah tahu, beliau udah tahu, udah merasakan. Ternyata bisa cuma 2%, 6% dalam kadang berapa Bu? 2%, 6% itu sehari atau sejam atau berapa menit? Ada yang beberapa menit, kadang kalau awal awal buka saham itu kan melonjak gitu kan. Nah, saya biasanya itu ambil kesempatan di situ. Langsung untung kayak gitu ya. Iya, langsung untung. Tapi ada juga yang didiamkan beberapa, ditahan. Jadi sebenarnya terserah bagaimana planningnya. Kalau mau
long term, mau banyak, mau gede, ya silakan agak lama juga boleh. Dan Ya, betul. kalau ibu rumah tangga seperti ini, seperti Bu Lila yang setiap hari cuma ngomong anak kayak gitu, dan mungkin pekerjaan rumah seperti itu, nah bisa disamping seperti ini. Iya, bisa Tanpa mengurangi pekerjaan rumah Bu ya, tanpa mengganggu pekerjaan rumah Bu ya. tanpa mengganggu karena bursa saham itu kan ada jadwalnya. Jadi Hmm. maksudnya nggak 24 jam, ada waktunya cuman sekitar 2 jam kayaknya ya, 2-3 jam Hmm. gitu ya. Jadi nggak ngabisin waktu. Bagusnya itu saya jadi sekarang itu sudah mulai bisa handle anak-anak apa sudah bisa kasih perhatian, nggak kayak waktu saya masih sibuk di all shop itu hampir setiap hari mantengin HP karena cari bahan promo terus jawabin komen gitu kan, Iya lagi yang benar. orang datang ngurusin packing apa gitu, banyak kerjakan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah lah dapat jalannya. Oke, oke, oke. Oke, kemudian ini saya ingin tanya tentang apa? Tentang pengajarnya. Lah, tentang Coach Dodi. Nah, menurut Ibu, Coach Dodi ini seperti apa orangnya? Orangnya itu kalau coach itu tegas ya, Hmm. terus full power, semangat mengajarnya itu tinggi. Memang kadang orangnya rada kritis, Ah. jurus bener-bener ya, bener-bener jurus kekurangan kita selama ini yang apa? Hmm. Kekurangan sih ya, kesalahan-kesalahan kita Hmm. dalam berbisnis, dalam berlaku, berperilaku itu ditunjukkan lah. Kenapa sih sebenarnya itu Allah itu maha kaya gitu ya, bisa memberikan semua yang kau butuhkan, cuman cara Ah. minta membuka pintu rezeki itu bagaimana, di situ diajarin. Jadi di Julef itu saya nggak cuma dapat pelajaran tentang teknikal, tentang digital, tapi juga money management dan psikologi. Nah, Itu yang apa lumayan merubah apa ya, gaya hidup juga sih. Lumayan gaya hidup yang dulunya gini sekarang sudah alhamdulillah lebih baik gitu. Oke, oke. Oke, kemudian ini Bu, mungkin sebelum terakhir. Nah, ini mungkin Ibu ada pesan bagi teman-teman yang baru, yang baru masuk YouLife, yang masih belajar-belajar, yang mungkin masih lamanya kayak gitu kan. Lah, kayak gitu. Nah, ini apa saran bagi teman-teman yang baru ini? Kalau untuk teman-teman yang baru itu sabar ikuti alur yang pertama. Fokus di pahami betul video-video dari coach, jangan takut action, nanti sambil action sambil belajar lagi, terus jangan lupa itu cari info-info, kan banyak sekali kan materi-materi juga di Google, di YouTube, itu sering-sering cari-cari referensi lain gitu. Terus satu lagi wajib ikut kelas yang Kamis malam itu, yang 2 minggu sekali, yang trading evaluasi. Oh, iya, iya, Itu wajib iya, iya. ikut karena itu banyak studi kasus, pokoknya banyak info-info cara teknikal, cara tarik garis, membaca indikator, kenapa kok si A ini nyangkut ini kenapa, itu udah gitu Coach Dodi sering kasih tips jurusnya dia nih yang kadang nggak di share di publik di talk atau di sering ngasih tips di situ, harus wajib hadir itu. Ya, pastinya kalau jurus-jurus itu dikeluarkan di luar, ya orang bakalan ngelewatin dasarnya, akhirnya Iya. nanti hilang dasarnya kayak gitu. Kadang ada beberapa itu yang sudah ikut tops ya, tapi nggak Hmm. serius, sayang sekali. Hmm. Ada beberapa yang Ada beberapa sudah ya. nggak diseriusin, nanti deh gitu. Itu ada juga, sayang sekali gitu. Sayang sekali. Kalau buat teman-teman yang belum gabung, saran saya coba deh ikut dulu kelas gratisnya.
Tapi ikut kelas gratis jangan cuma nonton di depan ya. Selesaikan sampai akhir. Harus nonton sampai harus nonton sampai kayak akhir. kadang gitu orang cuma di depannya begini kayaknya lama ini bosan apa gitu. Sayang sekali karena memang ilmu itu butuh perjuangan, semua itu butuh perjuangan, nggak bisa lurus-lurus. Saya aja sampai sekarang masih banyak rintangan juga. Maklum newbie ya. Banyak yang lebih senior. Tapi alhamdulillah terbukalah semuanya. Baik pikiran, baik jalan menuju cuan itu sudah mulai terbuka. Oke. Ya udah mulai kelihatan lah ya kayak gitu. Ya, akhirnya bisa mengenal big why saya, bisa mengenal goal-goal saya itu sejak ikut YouLife itu lebih tertata. Oke, mungkin ini dari pengalaman Ibu belajar itu di YouLife ini, nah di luar itu kan banyak orang yang skeptis tentang saham juga kayak itu. Kita ngomongin masalah orang yang di luar ya. Ada yang skeptis tentang saham, tapi dia sedang terkendala finansial, mungkin bisnisnya jatuh, omsetnya seperti yang Ibu rasakan ketika pandemi itu, atau mungkin yang kena PHK, atau mungkin yang sedang punya banyak utang seperti itu. Nah, belajar di YouLife ini membantu nggak bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi seperti ini? Semua yang disebutkan tadi itu plek saya dulu. Sebelum masuk itu plek saya seperti itu sudah. Nah, kalau saran saya buruan ikut kelas gratisnya. Terus kalau bisa ikut kelas yang full day itu, karena di situ diajarin kan tentang bagaimana kita compounding, bagaimana kita aset kita ini bisa berjalan nggak mandek gitu. Kadang saya juga bingung nih, banyak orang yang kesana kemari bawa lamaran kerja ya, masih begitu. Saya sejak masuk bursa ini baru kenapa ya? Oh iya ya, ngapain capek-capek cuma nungguin kerjaan, dapat kerjaan, padahal kan ada peluang ini di bursa saham nih. Kalau daripada kesana kemari, mending itu invest di bursa saham gitu. Sebenarnya ada peluang penghasilan lain selain kerja konvensional lah. Tapi bukan berarti kita nggak cari kerja juga ya. Okay. Nah, ini sampingan kan, sambil nunggu dapat kerjaan mungkin bisa masuk bursa saham dulu gitu, supaya tetap penghasilan tuh tetap ada. Kalaupun nanti akhirnya dapat pekerjaan pun kan nggak mengganggu karena kita itu nggak harus mantengin bursa terus nggak. Teknik di bursa itu ada trader yang jual beli dalam 1 hari gitu, ada juga swing yang dalam beberapa minggu, ada juga investor yang kita nabung gitu kan ya, sistem nabung. Bagusnya itu di sini ini di atas nilai inflasi kalau saya lihat itu ininya kenaikannya itu loh. Kenaikannya. Jadi daripada uang diendapin di bank, ya mending di sini sih, mending di bursa sih. Saya kalau uang ini kalau saya uang sudah tidak jadi tabungan ngendap gitu, sudah enggak. Sudah saya jadikan aset biar dia bekerja. Oke. Jadi pekerjakan uang itu biar dia, jangan kita yang dikerjain uang ya. Jadi kita yang memperkerjakan uang. Ya, kalau orang luar mungkin kenalnya uang bekerja untuk kita gitu. Jadi biarkan uangnya bekerja, kita yang santai-santai. Oke? Iya. Dan lagi kalau buat yang skeptis, mungkin ngerasa haram atau apa, coba masuk dulu karena ternyata ada akad jual beli juga di sini, nggak ada pemaksaan juga. Tapi kalau bisa yang saham syariah, ya. Gitu. Kalau bisa saham syariah lebih aman lah. Lebih aman segala aspek ya, baik itu perusahaannya, baik itu sistem jual belinya, itu lebih aman di saham syariah. Gitu. Oke, kemudian ini ada yang tanya tentang modal untuk ini ngomongin masalah trading, nggak masalah Bu ya.
Nah, Nggak modal apa-apa. trading pertama kali itu berapa? Pertama kali trading pastinya kan Nah, masih coba-coba, itu berapa yang nah. dipakai? Jadi awal awal trading itu saya deposit 1 juta. 1 juta. Saya, kalau di sekuritas kita ini kan deposit minimal 100.000 ya. Tapi saya Hmm. ngerasa 100.000 itu saya nggak bisa apa ya beli, nggak bisa bebas lah beli Nggak saham bisa gitu. bebas, terlalu Apa sedikit itu lah kan kayak buat gitu ya. saya agak-agak high risk. Jadi saya Heeh. depositnya 1 juta. Nah, di Hmm. situ saya agak bebas milih yang emiten-emiten yang harganya paling enggak tapi ya harganya yang 1.000 ke bawah, nggak bisa yang beli yang Hmm. 13.000 ke atas. Yang 1.000 ke bawah, 1.000 ke bawah mungkin bisa Mas ya. Hmm. Jadi Karena 1 juta ya. Kemudian nambah-nambah lagi itu modal, kalau sekarang modal sama keuntungan itu kalau beli cerita sekarang berapa? Modal plus keuntungannya kalau beli kalau cerita. kalau kan awal saya 1 juta. Hmm. Eh, yang saya bilang tadi ya awal-awal itu kan saya cuan terus gitu ya karena saya Hmm. tertib dan disiplin awal-awal itu akhirnya wah ini bagus nih kalau andaikan saya tambah dana lebih bagus ini karena apa keuntungan marginnya jadi lebih tinggi kan kalau lot yang kita Benar. juga lebih banyak. Akhirnya saya suntik dana lagi sekitar 2 juta gitu. Terus hasilnya juga bagus sampai akhirnya saya loss itu. Bukan loss sih. Oh ya, ya karena cut loss ya, saya loss itu. Hmm. Tapi habis itu setelah cut loss saya suntik dana lagi. Pokoknya sekitar proses itu terus proses cuan itu sekitar 14 juta. 14 juta. Ya kalau dibandingkan senior-senior yang udah wow ya, itu nominal newbie udah lumayan sih. Apalagi Udah banyak untuk. apalagi ditambah juga nanti dari Warrior. Oke, oke. Uh, Oke Bu, itu sangat menginspirasi. Terima kasih. Ini teman-teman di Facebook gimana ini, terbantu nggak ini? Kalau terbantu, tolong share dulu video ini. Jangan cuma Bu Lila aja yang share. Teman-teman di sini juga share ya. Oke, mungkin itu aplikasinya apa buat trading ya. Silakan nanti ikuti Q&A aja ya. Kalau ingin tahu lebih dalam, silakan join kelas kita. Bapak Ibu bisa daftar di www.maucuan.com atau link yang dikirimkan oleh teman-teman di bawah atau mungkin yang share di atas itu biasanya mereka tulis linknya di atas. Silakan klik aja link itu, ambil waktunya entah itu malam atau pagi, Bapak Ibu pilih sendiri seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lila yang sudah 2 kali menemani kami untuk memberikan sharing terbaiknya juga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang di Facebook. Dan saya ucapkan mohon maaf Bu Lila, teman-teman di Facebook juga kalau saya ada salah kata. Dan semoga Bu Lila sehat selalu. Salam Amin. buat keluarganya, semoga juga sehat selalu dan diberkahi. Amin. Oke, Amin. mungkin sampai sini saja teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. Sama-sama Bu.